Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan pembahasan modul 4 dengan topik tata cara dan pola pengelolaan kawasan konservasi perairan. Pada minggu lalu, kita sudah membahas satu materi dari 4 materi yang dibahas dalam pembelajaran modul 4 ini. Dan pada minggu ini kita akan membahas materi pola pengelolaan kawasan konservasi perairan. Dua materi berikutnya akan dibahas pada minggu ke-9. Langsung saja pada materi 2 tentang pola pengelolaan KKP. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem tata kelola KKP. Nah, sistem tata kelola KKP mengandalkan pada instrumen pengelolaan KKP dari kombinasi instrumen tata cara pengelolaan dan instrumen pola pengelolaan. Nah, instrumen tata cara pengelolaan terdiri dari rencana pengelolaan meliputi rencana jangka panjang, rencana pengelolaan jangka menengah, dan rencana pengelolaan jangka pendek. Sementara itu, pola pengelolaan KKP dilakukan dengan sistem zonasi, sehingga semua KKP harus memiliki rencana zonasi. Apa itu zonasi KKP? Zonasi KKP adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir. Nah, di dalam penyusunan atau penataan zonasi KKP melalui perencanaan ini hal yang sangat kompleks dan rumit. Banyak tantangan yang dihadapi dalam perencanaan penataan zonasi KKP yang mungkin tidak ditemukan pada penataan atau perencanaan zonasi untuk kawasan konservasi atau kawasan pelestarian alam di darat. Nah, apa tantangan tersebut? Misalnya adalah adanya suatu kenyataan bahwa laut adalah medium kontinu sehingga terdapat saling ketergantungan antar komunitas ekologis yang bertetanggaan atau yang bersebelahan dan keterkaitan lingkungan fisik. Kemudian tantangan berikutnya adalah dampak dari kegiatan di daratan atau dari wilayah laut yang berdekatan terhadap KKP. Jadi KKP tidak steril dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas yang berada di sekitarnya. Inilah dalam tata kelola kita sebut dalam istilah tata kelola sistem iteratif. Yang berikutnya adalah aspek 3 dimensi ruang laut. Jadi dalam penataan zonasi KKP menyangkut ruang laut sangat berbeda dengan darat yang hanya satu permukaan. Sementara untuk ruang laut ini terdiri dari ruang permukaan, kolom air, dan dasar laut. Jadi ada 3 dimensi yang harus dipertimbangkan.
Juga ada aspek dimensi waktu yang berkaitan dengan pemanfaatan multiguna. Nah, aspek dimensi waktu ini terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang beragam dan dapat berada dalam satu lokasi tetapi dalam waktu yang berbeda. Ya, mungkin malamnya adalah untuk penangkapan ikan, ya, siangnya untuk pariwisata. Berikutnya adalah sebagian besar masalah dari lingkungan laut tidak mudah dilihat dan atau dipahami. Ya, ini karena banyak permasalahan-permasalahan di laut yang belum terungkap, apalagi yang berada di bawah dan dasar laut, yang harus melalui penelitian atau eksplorasi yang mendalam. Berikutnya adalah tantangan tentang masalah kepemilikan. Nah, masalah kepemilikan ini berkaitan dengan sebagian besar wilayah laut di seluruh dunia ini merupakan sumber daya yang open access, ya, yang sifatnya terbuka dengan pola pengelolaan atau diatur dengan pola yang kurang memadai. Nah, inilah beberapa tantangan dalam perencanaan zonasi KKP. Bagaimanapun, ya, zonasi masih dipandang sebagai alat pengelolaan spasial dan temporal, ya, walaupun zonasi tidak selalu merupakan cara yang paling efektif untuk mengelola semua kegiatan atau dampak pada KKP. Ya, zonasi ini pada prinsipnya adalah membagi ruang, ya, secara fungsional sesuai dengan fungsinya, fungsi pemanfaatannya, ya, sehingga tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan, juga ruang tersebut akan produktif. Nah, namun zonasi tidak bisa mengatasi semua permasalahan, terutama berkaitan dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan di luar KKP, seperti misalnya pencemaran dari darat, ya, meningkatnya pembangunan di sepanjang pesisir, ini tentu berkontribusi terhadap nanti dampaknya terhadap KKP, dan bahkan beberapa dampak dari KKP itu sendiri mungkin tidak seluruhnya akan diatasi dengan pendekatan zonasi. Nah, solusinya adalah sejak awal, jadi sejak perencanaan, pendekatan terpadu untuk perencanaan zonasi KKP ini sudah dipertimbangkan. Nah, di sini pentingnya pendekatan pengelolaan pesisir terpadu digunakan pada perencanaan zonasi KKP. Perencanaan terpadu dalam penataan zonasi KKP mempertimbangkan hal sebagai berikut. Sama seperti halnya perencanaan wilayah pesisir pada umumnya, dengan pendekatan terpadu, ini harus mempertimbangkan keterlibatan semua tingkat pemerintahan, dari pusat sampai daerah, keterlibatan semua lembaga atau instansi sektor, ya, yang mempunyai mandat atau wewenang terkait urusan pemerintahan di pesisir dan laut, keterlibatan semua kelompok pengguna sektoral, ya, jadi pemangku kepentingan, masyarakat pesisir, masyarakat adat dan dunia usaha atau industri, juga mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, ekologis secara lebih jelas, tetap memperhatikan keterpaduan antara ekosistem darat dan laut, serta mempertimbangkan pergeseran baseline lingkungan. Jadi, basis data ini harus dipertimbangkan dalam rangka kebutuhan generasi ke depan.
Sehingga di sini sangat ditumpukan kepada keterpaduan sains dan manajemen. Satu hal yang penting dan sering dilewatkan dalam perencanaan penataan zonasi adalah konektivitas laut. Ingat bahwa laut itu berhubungan. Laut itu satu dengan lainnya adalah berhubungan oleh medium air yang kontinu. Baik di dalam maupun di antara ekosistem laut itu sendiri. Nah, bagaimana aspek konektivitas laut ini dapat menjadi pertimbangan di dalam perencanaan penataan zonasi? Caranya adalah semua tipe habitat atau komunitas ya, seperti terumbu karang, padang lamun, alga, ya, dan lain sebagainya, serta tipe-tipe lingkungan fisik ini dipertimbangkan di dalam perencanaan. Sedapat mungkin perwakilan ekosistem-ekosistem ini dalam suatu ekoregion itu menjadi bagian dalam menjadi satu kesatuan di dalam KKP. Cara berikutnya adalah perencanaan bioregionalisasi. Jadi dengan pendekatan ekoregion. Sehingga konektivitas laut ini dapat mungkin terjangkau oleh batas-batas pengelolaan KKP. Berikutnya adalah penerapan prinsip-prinsip perencanaan biofisik kunci dengan melihat konektivitas biofisik secara regional. Berikutnya adalah tentang pendekatan perencanaan penataan zonasi KKP. Seperti halnya perencanaan dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang ataupun jangka menengah KKP, perencanaan penataan zonasi KKP juga menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, dan ketiganya ini dibingkai dengan pendekatan pengelolaan pesisir terpadu. Ya, apa itu pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politik? Sudah kita bahas pada perkuliahan sebelumnya. Berikutnya adalah sistem zonasi kawasan konservasi perairan. Nah, zonasi kawasan konservasi perairan di Indonesia itu terdiri dari 4 zona. Meliputi zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemampatan, dan zona lainnya. Nah, apa itu zona inti? Jadi zona inti ini adalah peruntukan utamanya untuk perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan yang sudah kita pelajari sebelumnya sebagai no-take zone, area larang ambil. Ya. Jadi dia untuk perlindungan mutlak suatu habitat atau populasi. Juga dimungkinkan untuk penelitian dan pendidikan. Untuk zona perikanan berkelanjutan, ya, ini dimungkinkan untuk kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, di samping untuk pelindungan habitat dan populasi ikan. Juga budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan atau pendidikan. Nah, zona pemampatan di sini adalah terutama diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi sambil untuk perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan. Di samping pariwisata dan rekreasi dapat dimanfaatkan juga untuk penelitian dan pengembangan atau
pendidikan. Berikutnya zona lainnya, ya zona lainnya di luar zona inti, zona pemanfaatan dan zona berkelanjutan adalah zona lainnya ini merupakan zona tertentu. Ya, misalnya dapat juga diperuntukkan sebagai zona pelindungan terhadap spesies atau komunitas tertentu, atau sebagai zona rehabilitasi. Nah, jadi setiap KKP memiliki satu atau lebih zonasi, ya, tergantung luasan, karakter fisik, bioekologis, sosial ekonomi, dan budaya. Jadi wajib setiap KKP memiliki zona inti. Ya, zona inti. Zona inti ini dibatasi dipersyaratkan minimal 2% dari luas kawasan diperuntukkan sebagai zona inti. Jadi dalam satu KKP tidak harus keseluruhan 4 zona ini menjadi zona dalam satu KKP. Bisa mungkin hanya 2 zona, ya, atau 3, ya, tergantung dari luasan, karakter fisik, bioekologis, dan aspek sosial ekonomi. Tapi di sini bahwa zona inti adalah wajib untuk semua KKP. Nah, berikutnya muncul pertanyaan, apa kriteria untuk menetapkan suatu zona di dalam KKP? Nah, kriteria zonasi kawasan konservasi perairan untuk zona inti, ya, untuk zona inti ini, ya, area yang diprioritaskan sebagai zona inti itu mempunyai kriteria, ya, sebagai spawning ground, nursery ground, atau ruwaya ikan. Jadi daerah tersebut merupakan daerah pemijahan, daerah pembibitan, atau ruwaya suatu ikan. Area tersebut sebagai habitat jenis khas, endemik, atau langka. Ya. Jadi merupakan jenis-jenis yang memang di situ adalah terdapat jenis endemik, langka, atau karismatik. Area tersebut mempunyai keanekaragaman jenis atau ekosistem yang tinggi, juga ekosistemnya masih alami, dan perwakilan biota tertentu yang masih asli, perairan relatif masih asli dan tidak terganggu, dan sebagai sumber plasma upah atau sumber daya genetik bagi KKP, ya, secara keseluruhan. Untuk zona perikanan berkelanjutan ini mempunyai beberapa kriteria yang dapat ditetapkan sebagai zona perikanan berkelanjutan. 1, memiliki nilai konservasi tetapi dapat bertoleransi dengan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan. Kedua, ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan. Jadi fungsi utamanya sebagai pelestarian, ya, atau perlindungan habitat dan populasi tetap berjalan, tapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan yang ramah lingkungan. Kondisi perairan relatif masih baik untuk mendukung pemanfaatan multifungsi tanpa merusak ekosistem aslinya, ya. Luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan perikanan ramah lingkungan dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat, mempunyai potensi biota perairan bernilai ekonomi. Tentu di sini ada potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Untuk zona pemanfaatan ini mempunyai kriteria sebagai berikut.
mempunyai daya tarik wisata alam, karena dia akan secara khusus memang diperuntukkan untuk pariwisata dan rekreasi, maka untuk area ini, untuk zona pemampatan, dia mutlak di situ ada daya tarik wisata alam. Yang kedua, luasannya cukup untuk menjamin kelestarian potensi daya tarik wisata. Yang ketiga, mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi. Dan keempat, mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemampatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya. Nah, sedangkan untuk zona lainnya, ya ini beberapa kriteria, ya. Satu, habitat spesies tertentu yang perlu dilindungi. Mungkin terdapat spesies tertentu ya, yang perlu dilindungi, tapi di situ tidak harus sebagai zona inti. Ya. Berikutnya adalah ekosistem yang memerlukan rehabilitasi. Ada perlakuan untuk pemulihan dan atau kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan karakter kawasan. Berikut adalah rincian peruntukan kegiatan zona-zona dalam KKP. Secara rinci untuk kegiatan di dalam zona inti meliputi pertama, pelindungan mutlak habitat dan populasi ikan. Apa kegiatan di dalam perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan? Nah, ini meliputi beberapa kegiatan seperti pelindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya, penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan, dan dimungkinkan juga untuk pemulihan dan rehabilitasi ekosistem ya, pada pelindungan mutlak habitat dan populasi ikan ini. Berikutnya adalah penelitian. Nah, penelitian di zona inti ini pun diatur kegiatan penelitian yang dapat dilakukan, yaitu penelitian dasar menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data dasar, penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi, dan atau pengembangan untuk tujuan rehabilitasi. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan yang dimungkinkan di zona inti adalah kegiatan pendidikan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam. Berikutnya adalah rincian peruntukan kegiatan zona perikanan berkelanjutan. Nah, untuk zona perikanan berkelanjutan, ini diperuntukkan untuk beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pelindungan habitat dan populasi ikan. Kalau di zona inti istilahnya perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, maka di zona-zona lainnya ini adalah perlindungan habitat dan populasi ikan. Tetap kegiatan di dalam pelindungan habitat dan populasi ikan ini meliputi pelindungan proses-proses ekologis penunjang kehidupan, ya, pengamanan dan pencegahan dan pembatasan kegiatan yang dapat merubah fungsi kawasan, ya, pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya, ya, alur migrasi biota perairan masih dimungkinkan untuk alur migrasi dan juga untuk pemulihan. Yang kedua adalah kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara ramah lingkungan. Meliputi alat penangkapan ikan yang sifatnya statis ya, atau pasif, dan cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. Ya, ini dengan konsep daya dukung sumber daya ikan. Yang ketiga, budidaya ramah lingkungan. Ya, budidaya
ramah lingkungan itu adalah budidaya yang mempertimbangkan jenis ikan yang dibudidayakan, dipastikan bahwa jenis ikan yang dibudidayakan tersebut sesuai dengan kawasan konservasi, jenis pakan. Jadi pakan untuk ikan terutama adalah pakan yang tidak menimbulkan ekses pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian teknologi juga tidak merusak, ya, jumlah unit usaha budidaya dibatasi, dan daya dukung serta kondisi lingkungan sumber daya ikan itu menjadi pertimbangan. Keempat adalah pariwisata dan rekreasi. Nah, misalnya adalah pariwisata minat khusus, ya, berperahu, ya, mancing, pembuatan foto, video, dan film. Yang kelima adalah penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan pada zona perikanan berkelanjutan ini dapat berupa penelitian dasar untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi, dan pengembangan untuk kepentingan konservasi. Keenam adalah kegiatan pendidikan. Ini adalah pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek biologi, ekologi, sosial ekonomi, dan budaya, serta tata kelola dan pengelolaan KKP. Berikutnya adalah rincian peruntukan kegiatan pada zona pemampatan. Nah, pada zona pemampatan ini pun di situ diperuntukkan bagi pelindungan habitat dan populasi ikan. Di samping fungsi utama, peruntukan utamanya adalah pariwisata dan rekreasi. Pariwisata dan rekreasi ini meliputi misalnya berenang, ya, menyelam, pariwisata tontonan, pariwisata minat khusus, perahu pariwisata, olahraga permukaan air, pembuatan foto, video, dan film. Nah, ini lebih luas kegiatannya untuk pariwisata dan rekreasi di zona pemampatan dibandingkan dengan pariwisata dan rekreasi di zona perikanan berkelanjutan. Yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian dasar untuk kepentingan pemampatan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan pemampatan pariwisata dan rekreasi, dan pengembangan untuk kepentingan konservasi. Nah, sedangkan pendidikan pada zona pemampatan ini meliputi pendidikan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati, pelindungan sumber daya masyarakat lokal, pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari, pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan, promosi pemampatan sumber daya secara berkelanjutan, dan promosi upaya tata kelola untuk pelindungan lingkungan kawasan konservasi perairan. Nah, demikianlah materi kuliah pada materi 2 modul 4 ini. Selanjutnya kita akan bertemu pada sesi diskusi. Pelajari modulnya dengan baik. Ya, kita bertemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.